Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh. Amin ya robbal alamin. Oke, teman-teman ya. Sudah lama saya nggak bikin video offline seperti ini ya. Setiap hari itu, setiap malam, ya hampir setiap malam itu saya itu live ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang masih banyak sensasinya, jangan berkecil hati karena saya yakin sekali nanti teman-teman juga akan membaik dan sembuh. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi saya sampaikan ke teman-teman, saya bukan dokter, bukan ahli medis dan bukan ahli terapi, juga bukan ahli obat-obatan. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan ini dan alhamdulillah sudah sembuh. Kalau saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman nanti akan menyusul sembuh. Amin ya robbal alamin. Oke, untuk kesempatan kali ini saya mau mencoba berbagi ke teman-teman bagaimana saya menerapkan 3P ya. Ada juga yang belum tahu nih 3P itu seperti apa ya. Ada yang sudah tahu tapi mungkin penerapannya kurang maksimal. Nah, ini akan saya bagi berdasarkan pengalaman pribadi saya pada saat saya menjalankan 3P. Kenapa ini penting? Karena ini adalah faktor penting ya, faktor penting untuk dasar sekali pemulihan dari gangguan asam lambung ya. Jadi kalau teman-teman sudah bisa menerapkan ini konsisten, saya yakin teman-teman juga akan lebih cepat membaiknya. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja ya. Yang pertama adalah pola makan nih. Banyak teman-teman yang sudah dengar nih namanya pola makan, pola makan, pola makan. Tapi pola makan seperti apa nih? Mungkin teman-teman menerapkannya dengan cara yang berbeda-beda. Nah, kali ini versi saya ya teman-teman, barangkali cocok buat teman-teman. Yang namanya kita harus memperbaiki pola makan pada saat kita terkena gangguan asam lambung ya. Yang pertama adalah jangan sampai telat makan. Bagaimana kita tahu telat makan? Apakah karena kita makan yang biasanya harus 2 jam sekali, terus jadi 2 jam lebih itu belum makan, itu namanya telat makan. Untuk pada saat kita mengalami gangguan asam lambung ya, kalau menurut saya itu bukan seperti itu patokannya. Tapi ketika badan kita atau lambung kita atau fisik kita ya, itu sudah seperti kepingin makan gitu ya, itu jangan ditunda-tunda, jangan menunggu, ini belum 2 jam. Itu bukan seperti itu kalau menurut saya ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman menerapkan pola makan yang teratur, teraturnya dalam hal waktu ya, contoh misalkan 3 jam sekali itu harus makan, bukan berarti itu kita harus nunggu 3 jam pada saat kita sudah lapar atau tubuh kita sudah ingin dimasuki makanan. Karena apa? Kalau sampai dengan telat makan, nanti asam lambung itu apa namanya sudah banyak ya teman-teman, dan itu akan mengakibatkan sensasi-sensasi yang banyak juga. Jadi untuk itu teman-teman itu jangan sampai telat makan ya. Bukan berarti harus apa namanya sudah mengatur waktu makannya 3 jam sekali, itu harus tepat 3 jam sekali. Tapi sebelum 3 jam, kalau teman-teman sudah lapar, makan lagi, nggak apa-apa ya teman-teman. Karena apa? Kita sering makan itu ya, itu juga bagus ya, sedikit demi sedikit gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan terlalu banyak. Untuk penderita gangguan asam lambung sering makan itu nggak masalah kalau menurut saya ya teman-teman ya, karena saya dulu juga seperti itu. Belum 3 jam, karena saya menerapkan pola makan 3 jam, tapi belum 3 jam sudah mulai kayak nggak nyaman nih perutnya, diisi saja ya teman-teman ya. Oke, itu yang namanya pola makan. Yang kedua masih kategori pola makan. Teman-teman apakah sudah menghindari makanan-makanan pemicu asam lambung? Ya, coba amati dulu ya teman-teman, karena ini juga menentukan sekali ya teman-teman. Masih banyaknya sensasi di fisik itu karena apa? Pemicunya kan banyak. Salah satu faktornya adalah kita tidak menghindari makanan-makanan pemicu asam lambung. Contoh ya, dulu yang saya hindari ya teman-teman ya, yang saya hindari ini ya teman-teman ya. Satu, makanan bersantan, makanan yang terlalu banyak minyak ya, terus pedas. Pedas baik cabai maupun lada itu saya hindari ya teman-teman ya. Terus kecut ya, kecut juga saya hindari. Kecut apa itu, asam gitu ya teman-teman, itu saya hindari. Terus minuman seperti teh, kopi, susu saya hindari ya teman-teman. Minuman bersoda saya hindari, minuman beralkohol juga saya hindari. Terus buah-buahan seperti kayak pete, jengkol, durian, nangka itu saya juga hindari. Terus makanan-makanan ini apa namanya yang bersantan lah ya, kategori santan, jajanan-jajanan, cemilan, kue basah dan lain-lain, tapi yang mengandung santan ya, yang tepung-tepungan itu saya hindari dulu ya teman-teman ya. Contoh misalkan nih,
jajanan-jajanan yang saya dulu hindari, misalkan kayak itu ketan gitu ya, yang biasanya kalau pagi kan ada apa kue basah, ada ketan di itu kelapa kok kayaknya enak gitu ya, padahal itu bisa memicu asam lambung ya. Dulu saya itu seperti itu, saya jadi hindari ya teman-teman ya. Nah, terus apalagi itu jajanan-jajanan yang sifatnya itu kita nggak tahu ya cara pengolahannya ya, terus dengan yang bumbu-bumbu yang sangat medok sekali ya, contoh misalkan kayak yang bersaus-saus gitu ya, yang pedas-pedas kayak gitu itu saya hindari ya teman-teman ya. Jadi makanan-makanan yang saya konsumsi adalah makanan-makanan yang meminimalisir memicu dari naiknya asam lambung gitu ya teman-teman. Jadi di pagi hari itu saya makannya itu ya biasa saja ya teman-teman ya, makan nasi pakai sayur bening, tahu, tempe, ikan itu salah satunya itu saya itu ada gitu ya. Dan tahu, ikan, ayam tetap makan, hanya prosesnya saja yang dibedakan pada saat kita itu dulu waktu masih normal ya, masih normal kan ayam mau digoreng, mau disanten, mau apa. Nah, pada saat proses penyembuhan, saat kita terkena gangguan asam lambung, ayam itu ya saya itu kukus ya teman-teman ya, terus kayak tahu ya itu dibacem saja ya, kadang dikukus gitu ya teman-teman ya. Sayurnya sayur bening, isinya itu jeper ya, kalau jeper itu apa ya bahasanya, labu siam. Terus ada bayam, kasih sedikit, jagung manis ya, saya kasih tapi yang muda gitu ya teman-teman ya. Terus airnya kan seger nih, gitu. Jadi di sini tuh kayaknya adem gitu ya. Terus wortel saja juga kasih ya. Nggak neko-neko ya teman-teman. Setiap hari, hampir setiap hari saya itu konsumsi air apa namanya sayur bening itu seperti itu ya teman-teman ya. Terus apalagi bumbunya itu hanya apa garam, gula, sama itu apa namanya kencur ya teman-teman ya, itu seperti itu aja, memang enteng. Dan teman-teman jangan takut kalau misalkan kok berat badannya turun, ya wajar karena kita menghindari makanan-makanan yang berminyak, berlemak gitu ya. Nanti kalau sudah mulai enak, mulai membaik, coba dikit-dikit nggak masalah, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Terus yang kedua nih, pola hidup nih, pola hidup yang seperti apa yang dulu saya perbaiki ya teman-teman. Yang tadinya saya itu tidur nggak teratur ya, akhirnya saya mencoba ya untuk tidur teratur. Nih pasti banyak yang komplain, gimana Mas mau tidur teratur, orang mau tidur aja susah, pasti akan seperti itu ya. Kenapa? Saya dulu juga sama seperti itu, akan tetapi tinggal gimana kita konsisten atau tidak. Pasti kita kan harus berusaha. Kalau berusaha kita ikhlas enggak? Kita harus ikhlas. Jadi pada saat mengatur atau memperbaiki pola hidup, salah satunya adalah apa namanya istirahat yang teratur itu, tidur itu ya saya biasakan. Jadi saya kasih batas waktu jam 10 pokoknya saya itu harus sudah tidur. Kalaupun belum bisa tidur, saya sudah ada di kamar gitu ya teman-teman ya. Ya dengan mendengarkan musik-musik apa namanya relaksasi yang ada di HP, atau dengar-dengar murotal atau apa dan sebagainya. Intinya yang bikin kita itu bisa rileks ya teman-teman ya. Terus olahraga nih, banyak yang salah paham juga. Pada saat kita terkena gangguan asam lambung, kita itu harus olahraga. Tapi teman-teman itu memaksakan diri untuk olahraga dan akhirnya malah kecapean. Terus muncul sensasi, akhirnya teman-teman besoknya itu males lagi untuk berolahraga. Nah, kalau saya ya teman-teman ya, olahraganya seperti ini. Sebisanya, semampu kita, yang penting ajak badan kita untuk bergerak ya. Contoh misalkan kondisi masing-masing orang kan berbeda-beda nih ya, ada yang di fase yang masih susah jalan, ada yang sudah bisa jalan-jalan, ada yang mungkin sudah bisa jogging gitu ya. Intinya kategori olahraga adalah semampu kita dulu dan jangan diforsir, jangan kecapean. Teman-teman jangan takut nanti pingsan dan lain-lain, memang perasaan atau pikiran itu pasti ada. Kita kan mengalami gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan, pastinya kita dimainkan oleh pikiran-pikiran yang negatif seperti itu. Olahraga itu penting ya, jalan kaki saja. Kalau belum kuat jalan kaki jauh, di dalam rumah saja. Yang penting ajak badan kita supaya bisa gerak ya teman-teman ya. Itu ini saya catat nih biar nggak lupa ya teman-teman ya. Ini murni berdasarkan apa yang pernah saya jalani ya teman-teman. Ini versi saya. Ya terus tadi apa? Tadi sudah apa namanya pola istirahat, olahraga, pola tidur ya. Nah ini ada yang menurut saya itu penting juga. Pada saat tidur, teman-teman biasakan nih. Teman-teman kan mengalami gangguan asam lambung atau GERD yang sering reflux nih. Usahakan setiap malam itu tidur itu bagian dada dan kepala ini lebih tinggi daripada bagian perut. Kenapa? Untuk meminimalisir refluksnya asam lambung. Kita kan tahu sendiri pada saat kita terkena gangguan ini ya,
Di sini itu otot esofagus itu yang mengalami gangguan asam lambung GERD itu kan sering reflux, dan itu menyebabkan sensasi yang tidak enak sekali bagian di dada, bagian di leher, terus nanti ke kepala jadi pusing, keliengan, terus mata terus jadi rasanya berat gitu ya, terus di hidung itu seperti pilek ya, tapi nggak pilek, itu sering mampet gitu ya teman-teman ya. Itu ya, untuk menghindari hal-hal seperti itu, biasakan setiap malam posisi tidurnya itu adalah dada dan kepala itu lebih tinggi daripada perut ya teman-teman. Jangan apa namanya telentang gitu ya, itu bisa memicu reflux asam lambung gitu ya teman-teman. Tapi nanti kalau teman-teman udah sembuh, udah normal lagi, teman-teman mau miring ke sana, miring ke sini, itu teman-teman juga nggak masalah, nggak apa-apa. Dan itu saya terapkan rutin dulu ya teman-teman ya. Nah ini coba evaluasi lagi teman-teman, apakah sama nggak penerapannya dengan saya. Kalau teman-teman nggak mau menyamakan ya nggak apa-apa, itu hak teman-teman ya. Saya berbagi berdasarkan apa yang pernah saya jalani ya. Terus yang ketiga, pola pikir ya teman-teman ya. Seperti kita tahu ya teman-teman ya, saat kita mengalami gangguan asam lambung, banyak sensasi yang muncul, setiap hari muncul, kadang di sini, kadang di situ, ya itu baru yang fisiknya ya, belum lagi pikiran kita. Nah, gimana caranya kita memperbaiki pola pikir? Yang pertama adalah kita itu jangan takut ya. Namanya takut itu wajar lah ya teman-teman ya, wajar ya. Tapi kalau takutnya sudah berlebihan, itu yang bisa mengatasi adalah kita sendiri, pikiran kita sendiri. Kita sedang takut-takut itu karena kita dipengaruhi pikiran-pikiran negatif kita gitu ya teman-teman, seolah-olah itu mengarahkan ke sesuatu hal yang bahaya. Apa yang kita hadapi itu sesuatu yang bahaya, apa yang terjadi pada diri kita itu adalah sesuatu yang bahaya, apa yang belum terjadi sudah dipikirkan lagi, jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan nanti begitu. Kalau teman-teman masih berpikir seperti itu, gimana mau sembuh dari gangguan ini ya teman-teman. Jadi untuk menyembuhkan gangguan asam lambung, GERD, anxiety ya, gangguan cemas itu perlu kita memperbaiki pola yang beriringan ini ya teman-teman. 3 pola ini adalah dasar sekali. Kalau yang menurut saya itu adalah sudah menjadi kewajiban bagi penderita gangguan asam lambung, supaya teman-teman itu bisa lebih cepat membaiknya, itu menerapkan 3 pola ini ya teman-teman ya. Tadi seperti yang saya sampaikan itu, yang namanya berpikir yang negatif-negatif itu ya, nggak usah takut lah ya teman-teman. Saya dulu pun takut, kenapa saya sekarang bilang nggak takut? Memang pada saat kita di posisi yang belum bisa mengendalikan kecemasan kita, itu pasti kita itu akan berontak terus. Gimana mas itu datang sendiri pikirannya, gimana mas orang itu tidak saya pikirkan, tapi kayak pikiran itu berjalan sendiri. Ya memang seperti itu, tapi kita yang punya kekuatan untuk bisa mengalihkan itu gitu ya, bukan orang lain. Seberapa banyak, seberapa sering, seberapa intens saya itu memotivasi teman-teman atau menyampaikan ini nggak bahaya, ini nggak bahaya, ini nggak bahaya, mungkin teman-teman akan mereda sebentar saja. Kalau teman-teman nggak merubah keyakinan bahwa oh ya kemarin sudah muncul sensasi ini, muncul sensasi itu, ini nggak bahaya, buktinya saya sekarang masih hidup, sekarang masih nggak apa-apa, itu harus ditanamkan. Kalau nggak seperti itu ya nanti kita balik lagi, kita hanya tenang pada saat kita mendengarkan misalkan motivasi-motivasi yang seperti ini, bahwa ini nggak apa-apa, ini nggak apa-apa, tenang. Tapi pada saat kita sudah tidak mendengarkan itu, kita panik lagi, kita cemas lagi. Nah pada saat dalam kondisi kita itu mulai panik lagi, oh kemarin bilang itu nggak apa-apa, ini saya harus terapkan nih di pikiran kita, nggak apa-apa, besok juga biasa lagi. Oh ada sensasi seperti ini, nggak apa-apa, wajar, ini karena saya juga belum sembuh, saya belum konsisten 3P-nya, ya wajar sekali ini seperti ini. Nah gitu aja, teruskan ditanamkan ke pikiran kita itu seperti itu ya. Ya kita memikirkan sesuatu hal yang sifatnya belum terjadi sudah kita pikirkan, mau sampai kapan kalau kita pikirkan seperti itu terus, gimana kita mau bangkit teman-teman ya. Jadi kuncinya adalah bangkit di siapa? Di diri teman-teman kalian ya, di diri teman-teman sendiri gitu ya. Karena kalau saya itu ya nggak bisa ya teman-teman ya, nggak bisa menyembuhkan teman-teman supaya sembuh. Saya hanya bisa memotivasi teman-teman dan berbagi pengalaman apa yang pernah saya jalani, barangkali itu juga cocok buat teman-teman gitu ya. Minimal kita bisa tenang lah, kita bisa tenang, kita menghadapi ini. Yang terpenting adalah jangan takut, jangan takut. Sesuatu yang dulu saya pikirkan begitu banyak sensasinya baik di fisik dan psikis, yang saya sudah kira
itu kena kanker, kena jantung, kena paru, kena dan lain-lain bla bla, semua yang saya pikirkan itu ya teman-teman, setiap hari saya pikirkan sampai energi drop, bikin kurus, bikin asam lambungnya semakin naik. Sesuatu hal yang negatif-negatif itu ternyata alhamdulillah nggak terjadi ya teman-teman. Jadi kita jangan memikirkan sesuatu hal yang belum terjadi walaupun pikiran itu datang sendiri. Nah, kalau sudah datang sendiri, caranya seperti apa? Kita coba alihkan dulu. Kalau memang kita belum bisa menangkisnya, alihkan dengan cara seperti apa? Kita mulai beraktivitas ya. Kita beraktivitas. Contoh misalkan aktivitas apa? Ya, teman-teman bisa pilihlah ya semampu teman-teman dulu. Karena apa? Semakin kita itu tidak ada kegiatan, tidak ada aktivitas, kita akan memikirkan apa yang kita rasa saja, sensasi-sensasi yang muncul, akhirnya kita itu terbelenggu dalam seperti kayak dunia sensasi. Setiap hari yang dipikirkan itu sensasi-sensasi, tapi teman-teman itu lupa untuk mencoba melawan pikiran-pikiran negatif, mencoba melawan pikiran-pikiran yang ngaco itu gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau terlalu fokus dengan aduh ini sensasi lagi, ini sensasi lagi, gimana sih cara meredakannya sih, gimana sih cara menyembuhkannya sih, ya kita cari tahu cara menyembuhkannya, oh ya reda ya, tapi nanti datang lagi, karena apa? Karena kita ini juga belum bisa memperbaiki pola pikir kita gitu. Kita perbaiki dengan cara seperti apa? Oke, kita perlahan-lahan ya, kita coba yakinkan kepada diri kita ya, terutama pikiran kita, sakit ini nggak bahaya teman-teman ya. Yang bahaya adalah ketika teman-teman itu memikirkan ini terus, menakutkan ini terus, mencemaskan sensasi-sensasi yang muncul, itu yang bahaya. Karena apa? Semakin lama teman-teman itu energi itu akan semakin drop, dan akhirnya apa? Tenaganya nggak ada, kemana-mana lemes, makan juga nggak nafsu, makan sedikit sudah nggak karu-karuan. Gimana kita mau bangkit? Maka dari itu ya teman-teman ya, ini saya bercerita berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi untuk teman-teman mulai sekarang ya, jangan takut ya. Memang rasanya itu luar biasa sekali. Memang rasanya itu benar-benar ya, bisa dibilang itu ya, kalau yang belum ngerasain itu kan, kalau kita cerita itu ya paling kita disepelein doang. Rasanya itu luar biasa sekali, saya paham sekali, saya tahu karena saya dulu juga pernah seperti itu ya teman-teman. Tapi sekali lagi teman-teman jangan takut, gangguan ini nggak berbahaya selama teman-teman itu sebelumnya sudah memeriksakan diri ke dokter ya, sudah sampai yang panik attack ke IGD, bolak-balik ke rumah sakit dan sebagainya, terus tidak didiagnosa sakit lain, terus sudah dikasih atau ketemu dokter konsultasi, terus reda lagi, yaitu tanda-tandanya ya teman-teman, kita terkena gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan, atau kita mengalami yang namanya anxiety, itu juga bisa mengakibatkan kita mengalami gangguan asam lambung ya teman-teman. Jadi untuk kita bisa sembuh dari gangguan ini, salah satunya atau yang menurut saya itu wajib yang harus kita jalani adalah menerapkan 3P ini. Dan yang tak kalah penting lagi ini menurut saya itu adalah mewakili segalanya, adalah sifat ya teman-teman ya. Jadi kita itu jangan mempertahankan keegoisan kita, mempertahankan kekeras kepalaan kita ya. Contoh misalkan ketika ada orang menyampaikan, misalkan coba dong perbaiki pola makannya, coba dong perbaiki pola tidurnya, coba dong perbaiki, langsung dibantahnya dengan cara seperti apa? Gimana mas saya mau tidur yang teratur, orang buat tidur aja nggak bisa, tidur ini aja. Nah itu salah satunya ya, teman-teman belum mencoba tapi sudah membantah dulu, itu salah satu yang harus kita perbaiki ya teman-teman ya. Terus apalagi emosi ya, emosi yang nggak stabil. Kadang kita emosi marah, tapi kadang kita itu emosinya yang sedih banget, hari-harinya itu sedih, tidak ada semangat, terus kita itu seperti tidak ada harapan hidup lagi, seperti sudah tidak ada masa depan lagi, akhirnya meratapi diri sendiri. Nah itu harus dirubah, bahwa teman-teman ini masih punya masa depan yang cerah, walaupun kondisinya teman-teman sekarang itu masih banyak sensasi yang teman-teman rasakan sekarang, masih banyak. Yang penting adalah mulai diperbaiki. Kalau teman-teman itu selalu sedih, oh ya saya harus bangkit ini, kata Mas Sultan, saya harus bangkit. Jadi teman-teman itu harus bangkit, kita itu harus harus optimis ya teman-teman ya.
Terus apalagi jangan jangan apa tadi, jangan keras kepala ya. Terus masukan-masukan atau apa namanya, nasihat-nasihat yang bagus sudah dibantah dulu, bantah dulu. Terapkan 3P, apa saya sudah menerapkan 3P, buktinya nggak sembuh-sembuh, gimana sih, dan sebagainya. Itu adalah apa namanya, salah satu kita itu masih kayak seperti belum tulus atau belum ikhlas pada saat kita itu menjalani proses penyembuhannya dengan cara menerapkan 3P itu ya teman-teman ya. Terus emosi yang tidak stabil, kadang sedih banget, terus kadang kita jengkel banget, tipe-tipe marah kayak pingin apa namanya meluapkan emosi gitu ya. Itu saya dulu juga mengalami seperti itu. Nah, kalau kayak gitu ya teman-teman, ketika teman-teman itu punya emosi yang tinggi gitu ya, ketika teman-teman pendam itu akan semakin apa namanya, kayak semakin kayak di sini tuh semakin ada ganjelan ya. Akhirnya apa, pikiran kita itu jadi tambah ngaco lagi gitu. Kalau saya dulu caranya dengan seperti apa, ya mungkin saya dikira itu dulu itu udah mau gila ya. Karena apa, pelepasan-pelepasan emosi saya yang menurut orang lain mungkin dilihat saya itu gila gitu. Saya harus apa namanya, pergi ke apa namanya, pinggir sawah atau pinggir kali dengan cara apa yang mau saya omongin gitu ya teman-teman. Mungkin kalau ada yang dengar, oh kayaknya itu Mas Sultan udah gila apa ya gitu ya. Jadi apa, seperti kayak di tengah sawah gitu, saya bicara dengan apa yang namanya burung, yang berbicara dengan yang namanya rumput dan lain-lain. Contoh ya teman-teman. Yo, rumput nih, ayo udah nanti hijau, nanti saya arit buat makan kambing. Itu hanya salah satu contoh ya. Jadi peluapan-peluapan emosi itu saya lampiaskan dengan menurut saya tidak merugikan orang lain, karena saya harus jauh dari kerumunan orang, saya harus ke sawah, dan saya sesekali atau apa namanya, pada saat di sawah itu juga saya kalau mau teriak-teriak ya teman-teman, ah gitu. Jadi setelah itu ya seperti kayak enteng gitu ya. Karena apa? Karena kita mau meluapkan emosi di mana gitu ya. Kalau kita meluapkan emosi di rumah, nanti malah jadinya nggak baik juga di keluarga kita gitu ya teman-teman. Malah nanti kita bisa dicap ini itu dan sebagainya. Kadang di pinggir kali, kadang di pinggir sawah. Jadi perlu juga ya ketika kita masih menyadari bahwa kita punya emosi yang tidak stabil. Ya kadang sedih banget, ya kadang emosi banget, ya itu penting sekali kita untuk apa namanya, menyalurkan emosi itu. Nah, kalau yang pas sedih banget mau nangis, nangis aja, nggak apa-apa, nangis aja, nangis. Oh, kayaknya aku sedih banget, nangis, nangis aja ya teman-teman. Tapi ya jangan nangis-nangis terus gitu ya. Kita harus bangkit gitu ya teman-teman ya. Sebentar, sebentar. Apa Mas?